talipa al-misliyu falahu mutolabatuhu bimislihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau talipalan lamun rusak, walau talipalan lamun rusak opal misliyu barang kang ana pepadane, opal misliyu barang kang ana pepadane. Walau talipalan lamun rusak opal misliyu barang misli, opal misliyu barang misli apabila barang yang digosab itu barang misli. Apa barang misli itu? Mahasorhu kailun awaznun, yang tiap-tiap perkara yang bisa ditakar dan ditimbang, seperti beras itu namanya barang misli. Si jahit misalkan menggosab beras, nah itu berarti beras namanya barang misli. Maka wajib eta barang nu digosab teh wajib dihantarkan kembali, dipulangkan kembali, dikembalikan. Ya, dalam keterangan kemarin dikatakan bahwa orang yang menggasab itu kewajibannya adalah gimana? Wa 'alal ghasibi raddun, artinya wajib bagi orang yang menggosab kewajibannya adalah raddun, ay raddun lil maksub, mengembalikan barang yang digosab. Anggosab beas balikan deui berupa beas. Nah ini permasalahannya, beas beras yang dia gosab itu ternyata sudah talipa, sudah rusak. Misalkan berasnya sudah dimasak, maka bagaimana? Falahu mangka ikut tetap, falahu mangka ikut tetap kadue si gosip, falahu mangka ikut tetap kadue si wong, falahu mangka ikut tetap kadue malik, wong di sini maksudnya malik. Falahu mangka ikut tetap kadue si malik, moto labatu moto laba yuto ribu moto labatan, karena menjadi payah jadi moto labatu opo moto palahu mangka ikut bermerek moto labatu utawi nagih gitu ya, moto labatu utawi nagih misli, moto labatu utawi nagih pain tali walau tali pal misliu palahu moto labatuhu, moto labatu utawi nagih gosip. Nah, gosip itu apa? Orang yang menggasap ya. Moto labatu utawi nagih si gosip bimislihi kelawan umpamane ya si bimislihi kelawan umpamane misli, bimislihi kelawan umpamane mislihin. Bi ghairil makan, boleh menagih teh bi ghairil makan ing dalam saliyane panggonan. Allazi kang halam manggon, allazi kang halam manggon bihi kelawan makan opal misliyu barang misli pada selain tempat di mana barang misli itu berada. Nah, bi ghairil ladzi apa? Bi ghairil makan ing dalam saliyane panggonan allazi kang halla manggon bihi kelawan allazi opal misliyu barang misli. Patulungan untuk kita terlalu rujuknya. Walau mutalawat bi ghairil ladzi hala bil mana anhu yadmanul misli bi misli ayyutal bi ayyi makanin hala bil misli. Walau ayyutal misli bi ghairil makan mazkur. Lanjutkan. Ilam yakun lamun oranana
Ilam yakun lamun oranana iku linaklihi kadue ngalihaken misli, iku linaklihi kadue ngalihaken misli opo munatun ongkos atau biaya. Opo munatun wa aminalan aman opo atoriku torik opo atoriku jalan, wa aminalan aman opo atoriku dalan. Wa ilalan lamun ta oranana, wa ilalan lamun ta oranana ilam yakun linaklihi mu'natun. Wa ilalan lamun ta orana ilam yakun linaklihi mu'natun Fabi akso qiyamil makani maka kelawan luwih kato-katoke atau luwih mahal-mahale piro-piro regane panggonan. Fabi akso qiyamil makani maka kelawan luwih katok-katoke atau luwih mahal-mahale piro-piro regane panggonan. Titik sok terjemahkan. Walau talipa apa namanya? Andai kata rusak al misliyu maksub yang berupa barang misli. Barang yang digosapnya itu berupa barang misli. Ini tiba-tiba barang yang digosap itu kan harus dikembalikan, tetapi barangnya itu sudah rusak, misalkan barangnya sudah dimasak, sudah rusak berarti. Maka bagi si pemilik boleh mutolabatuhu, boleh meminta ganti bimislihi dengan yang seumpama beras tadi yang digosap. Boleh menuntutnya fi ghairil makan pada selain tempat beradanya beras tadi, beradanya barang misli tadi. Misalkan digosapnya itu di Ciwaringin atau di Kedung Bunder, boleh dia menuntut karena misalkan pemiliknya sudah pindah ke Kedawung, misalkan dia menuntut, Jack, ayo kamu bayar, kembalikan beras saya, antarkan ke Kedawung. Itu boleh. Boleh mutolabah bimislihi, menuntut barang misil diantarkan fi ghairil makan pada selain tempat barang misil tadi. Tadi ngagosapnya di Kedung Bunder misalkan. Nah kemudian yang pemiliknya sudah pindah kemana, ke Kedawung, berarti kan Kedawung itu adalah ghairil makan selain tempat di mana barang misil tadi digosap. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Kamu antarkan ya ke Kedawung karena sekarang bermasa sudah pindah di Kedawung. Gitu, paham ya? Palahu maka boleh bagi si pemilik mutolabatu untuk menagih barang misli tadi, ditagihna fi ghairil makan di salian tempat allazi halla al mislu, di mana barang misli berada di tempat itu. Ya, atau di mana barang misli digosap di tempat itu. Digosapna di Kedung Bunder, lalu kita menuntutnya supaya diantarkan ke Kedawung, tapi boleh soten nih Pak Anton. Ada syaratnya, apa syarat? Ilam yakun linaklihi ilam yakun linaklihi mu'natun. Apa artinya? Andai kata di dalam proses memindahkannya itu atau mengantarkannya itu tidak membutuhkan biaya. Itu kalau dari Kedung Bunder dipindahkan ke Kedawung itu biayanya besar, ya itu ya maka itu tidak wajib dipindahkan pada selain tempatnya. Itu jangan gosapnya di Kedung Bunder gitu. Wa amina, dan andai kata perjalanannya itu aman. Ada dua ketentuannya. Satu, tidak membutuhkan biaya besar. Nomor kedua, di perjalanannya aman. Kalau kita bawa beras pakai pakai mobil misalkan, ada polisi takut kena razia, tidak aman berarti ini. Atau biayanya cukup besar, padahal kita menggosapnya bukan di Kedawung tapi di Kedung Bunder, di tempat kita gosap. Nah, andai kata membutuhkan biaya atau andai kata tidak aman di perjalanannya, maka solusi kedua, wa illa bila tidak aman fabi aqsa qiyamil makan, maka diganti dengan harga. Jadi bukan menggunakan barang misli, berarti diganti dengan harga aqsa qiyam
harga tertinggi di tempat itu. Berapa harga beras di tempat itu di Kedung Bundar misalkan. Maka itulah yang dijadikan sebagai gantinya. Itu jadi inti nama barang misli kudu diganti dengan barang misli, beras diganti dengan beras, kecuali andai kata untuk proses pemindahannya membutuhkan biaya besar, maka boleh diganti dengan menggunakan harga. Ya. Wayun manu, selesai barang misli, sekarang kita masuk kepada barang mutaqawwam. Ya. Lawan daripada misli adalah mutaqawwam. Wayun manu landen temponi landen ganti. Opo mutaqawwamun barang kang den rega-rega. Opo mutaqawwamun barang kang den rega-rega. Utlipa atau utlipa atau utlipa kang apa itu? Opo mutaqawwamun barang kang den rega-rega atlapa kang rusak gitu. Atlapa kang rusak opo mutaqawwam. Atlapa kang rusak opo mutaqawwam kang manafi kaya piro-piro manfaat wal hayawani lan hayawan. Mana contohnya barang mutaqawwam teh barang anu diraga-raga tehnya itu seperti hewan, domba. Itu yang ngagusap domba. Itu namanya ngagusap motor. Itu namanya barang mutaqawwam, karena mutaqawwam mah tidak bisa ditaker. Ya, ilma hasru kailun aw waznun eta ngaranna misli, lamun mutaqawwam mah kebalikan tina misli. Wal hayawani lan hayawan ngagosap domba, ngagosap motor misalkan, maka andai kata sudah rusak, maka cara menggantinya itu bil qimati kelawan dan mengganti kelawan regane. Jadi ngagosap beas mah diganti ku beas, ngagosap hewan mah digantinya bukan dengan hewan, andai kata sudah rusak maka dengan harganya. Wa yajuzu lan wenang opo akhdul qimati ngalap regane. Opo akhdul qimati ngalap regane anil misli saking opo akhdul qimah ngalap regane anil misli saking barang misli. Balik deh karena misli mah bitarodi kelawan ridoan, bitarodi kelawan ridoan. Seperti dimakan waya judan boleh akhdul qimah mengambil harganya anil misli saking barang misli. Kan cek tadi barang misli mah jangan diganti dengan harga, tapi harus diganti dengan yang sesamanya. Gosap beras maka diganti dengan beras. Beda dengan mutaqawwam. Kalau mutaqawwam mah diganti dengan harganya. Menggosap motor diganti dengan harganya. Menggosap hewan diganti dengan qimahnya harganya. Tapi ngagosap barang misli juga katanya boleh diganti dengan harganya. Boleh akhdul qimah mengambil harga anil misli dari barang yang berupa barang misli andai kata bitarodi, andai kata saling ridho dan naon diganti ku duit. Tapi wa idza akhadha minhu al-qimah wa idza akhadha lan nalikane ngalap sapa si wong. Wa idza akhadha lan nalikane ngalap sapa si wong. Minhu sapa si wong termasuk pemiliknya. Lanalikane lawis ngalap sopo si malik minhu saking gosip. Ketika si malik, si pemilik telah menerima harganya, ya, telah menerima ganti rugi berupa harga. Al-qimata ing harga fajtama'a maka nuli kumpul. Fajtama'a maka nuli kumpul sopo si malik lan si gosip. Pajtama maka nuli kumpul sapa malik lan si gosip di baladi talapi dalam negara rusak. Maka mereka berkumpul di daerah tempat terjadinya kerusakan misalkan. Lam yarji'a mangka ora balik sapa malik lan gosip. Lam yarji'a mangka ora balik sapa malik lan gosip ilal misli maring
barang kang madani ilal misli maring barang kang madani ilal misli maring barang kang madani. Bila sudah diganti dengan harga, kemudian mereka berkumpul di tempat terjadinya barang itu rusak, barang gosip itu rusak, maka mereka tidak boleh meminta barang misil, kan sudah diganti dengan harga. Wahaisu wajaba mislun, wahaisu wajaba lan sakirane lan sakira tetap atau wajib opo mislun pepadan, lan sakira tetap opo mislun pepadan, pala asaro mangka oranana labat ikut tetap ya, pala asaro mangka oranana labat ikut tetap. Pala asaro mangka oranana labat ikut tetap. Li golain maring larang au rukhsin atau murah. Pala asal mangka orang labat ikut beli golain maring larang au rukhsin atau murah. Ketika mereka telah sepakat untuk mengambil barang yang semisalnya, ya, maka tidak ada pengaruh mengenai mahal atau murahnya barang yang semisalnya gitu. Misalkan begini, si Jaya digosap beras 10 kilo, berasnya masih ada, maka wajib dikembalikan, wajibah raddun, maka beras yang masih ada belum rusak wajib dikembalikan. Tapi sekarang harga beras sudah mahal, pala asaro ligholabin ligholai, tidak ada pengaruh baik bahar misli tadi menjadi mahal ataupun murah ya. Paham tuh? Gitu. Jadi kita simpulkan barang misli dikembalikan berupa misli, kecuali bila barang tersebut sudah rusak maka bisa diganti dengan harga ya. Barang misli boleh minta ganti barang misli di selain tempatnya, andai kata untuk proses pemindahannya tidak membutuhkan biaya dan aman di perjalanannya. Sedangkan barang mutakawam itu digantinya dengan menggunakan harganya. Furu'un utawi iki iku piro-piro cabang masalah. Law halalamun nalepas sapa si wong riba to sabinatin ing tali kapal ing tali perahu. Riba to sabinatin ing taline kapal atau ing taline perahu sabina. Pagorigot makan ulit kerem opo sabina. Pagorigot makan ulit kerem opo sabina. Bisa babi kelawan sebabnya halu. Bisa babi kelawan sebabnya halu. Apabila seseorang melepaskan riba atau sabinatin, artinya tali perahu. Kemudian fagorikot, maka setelah dilepas tiba-tiba perahu itu menjadi tenggelam, bisa babi dengan sebab talinya dilepas. Maka bagaimana? Domina maka nemponi sapa si wong ha ing sapina. Maka orang yang melepas tadi wayana wajib ngagentian perahu anu tenggelam. Au bihadisi rihin, atau kalau sebab anyar tekane angin. Au bihadisi rihin, atau kalau sebab anyar tekane angin, atau karena tertiup angin, ya, bukan karena dilepas talina. Maka kalau karena sebab tertiup angin mah pala maka oranana domina, maka tidak wajib mengganti. Wakazalan kayak ikilah domana. Begitu pula tidak wajib mengganti andai kata illam yazhar sababun, illam yazhar lamun orang pertela, illam yazhar lamun orang pertela opo sababun, sababe andai kata sebabnya belum jelas maka tidak wajib bertanggung jawab. Titik. Walau halalan lamun mudari sopo si wong wasako bahimatin ing taline raja kaya. Wasako bahimatin ing taline raja kaya.
ing talina ing talina raja kaya au abdin atau hamba, au abdin atau hamba, ketika seseorang melepas ikatan binatang atau hewan, au abdin atau hamba, la yumayizu kang durung tamyiz sopo abdun, la yumayizu kang durung tamyiz sopo abdun. Mang Anton melepas misalkan tali kebo misalkan ya, atau melepas ikatan seorang hamba yang belum tamyiz, atau au fataha atau buka sapa si wong, atau ngebuka sapa si wong kopson ing kurungan, atau ngebuka sapa si wong kopson ing kurungan, kurung manuk, ing kurung antoirin saking manuk ya. Ngalepaskeun kurung manuk ya. Maka kemudian pakoroju maka metu sopo kabeh, mana kabeh tadi bahimah, abdul dan toirun ya. Maka bagaimana domina maka nemponi sopo siwong, domina maka nemponi sopo siwong, maka dia wajib bertanggung jawab. Tetapi ingkana bitahyijihi wa tadbiri, ingkana lamun ana opo khuruj, ingkana lamun ana opo khuruj iku bitahyijihi kelawan ngobah-ngobah ya, iku bitahyijihi kelawan oleh ngobah-ngobah si wong, iku bitahyijihi kelawan oleh ngobah-ngobah si wong ya, wa tanfirihi lan oleh melayu akan si wong, wa tanfirihi lan oleh melayu akan si wong. Tapi wajib ngagenti itu andai kata memang si burungnya itu diobah-obah, si sapinya si kebonya diobah-obah gitu ya, digerak-gerak sampai akhirnya kabur, atau wa tanfir dibikin tanfir dibikin lari gitu, maka baru dia wajib mengganti. Aingan saukur ala kadar ngabuka mah tidak wajib mengganti. Ulangi lagi. Walau hala ya barang-barang walau hala bila seseorang melepaskan wasaqo bahimatin tali pengikat binatang, au abdin atau melepaskan tali seorang hamba sahaya, la yumayizu yang belum tamyiz ya, seorang hamba yang belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu ya. Kemudian au fataha atau seseorang membuka kopsan ing kurung antoirin dari manuk, kurungan manuk. Nah setelah dibuka pakoroju maka kemudian pada keluar sapi yang dilepaskan talinya kabur, hamba kabur, burung juga kabur keluar dari sangkarnya, maka domina orang yang melepaskan tadi hukumnya wajib bertanggung jawab dengan catatan ingkana bitahyijihi wa tanfirihi. Andai kata mereka keluar itu dengan sebab dioyek-oyek, diobah-obah gitu kan, wa tanfirihi dan diusir atau dilarikan, dioprek-oprek supaya hiber gitu, maka wajib bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ini tatasara 'ala al-fathi in kana al-khuruju halan. Wa kadza lam kaya iki. Wa kadza lam kaya iki. Wa kadza lam kaya iki domina ilam yazhar ini tasara lamun ngaring kesopo si wong, ini tasara lamun ngaring kesopo si wong alal fathi ing atase buka, alal fathi ing atase buka, kemudian ingkana lamun ana opa al huruju metune manuk, kaburna manuk metune manuk iku halan sanalika, iku halan sanalika.
Artinya wahada begitu pula wajib bertanggung jawab ini tasoro alal fathi bila dia hanya sekedar membuka terjemahan gitu. Ini tasoro alal fathi bila dia hanya sekedar tapi ingkan al khuruj begitu dibuka langsung kabur langsung keluar. Jadi oleh tanpa daya begitu dibuka gulber dipertata wajib bertanggung jawab walaupun tanpa di tandangnya. La abdan akilan la abdan ora hamba la abdan ora hamba akilan kang berakal hala kang udari sapa si wong qaidahu ing talina ya si abdun hala kang udari sapa si wong qaidahu ing talina abdun tidak wajib bertanggung jawab apabila yang dia lepaskan itu adalah tali seorang hamba Pak Abiko maka nulim minggat sapa si abdun Pak Abiko maka nulim minggat sapa abdun walau mu'tadan lan sanajan iku wis den adataken walau mu'tadan lan sanajan iku den adataken lil ibaqi maring minggat lil ibaqi maring minggat kalau terjemahkan la abdan tidak wajib bertanggung jawab ketika melepaskan ikatan seorang hamba yang sudah berakal halla qaiduh yang dia lepas ikatannya setelah dilepas ikatannya kemudian Abiqo kabarnya si hamba tadi kabur wajib bertanggung jawab tidak? Nah, tidak bertanggung jawab kalau hambanya hamdan hamba yang sudah berakal sudah dewasa maksudnya walau mu'tad dan ibaq walaupun si hamba tadi memang sudah terbiasa kabur lalu orang kita talinya dilepas kemudian betul kabur nah maka kaburnya itu tidak wajib bertanggung jawab dengan sebab melepaskan tali tadi tidak wajib bertanggung jawab walau daraba zalimun abda ghairihi walau darabalan lamun mukul sapa zalimun wong zalim si jahit misalkan orang zalim sao karo gaprok gitu Mangpai punya hamba, lalu hambanya itu ditabok sama jahit. Malun belajar mesti sekali tenggul gitu. Tenggul yang ketujuh mata, batu kulit tenggulan gitu. Walau dorobalan lamun mukul sapa zalimun wong kang zalim. Asahan nenggelna abda ghairihi ing hamba liyane si zalim. Kahambana teh Pak Abi kok makan uli minggat sopo ya si abed. Pak Abi kok makan uli minggat sopo abed. Kumaha hukumna? Lam yadman maka orang nemponi sopo si zalim. Atau dimakan. Walau doroba ketika memukul zalimun seorang yang zalim si jahid anu zalim nenggul kasaha abda ghairihi ka hamba orang lain ya memukul hamba sahaya milik orang lain si jahid nenggul hamba sahaya milik mangripani misalnya barang digampleng teh langsung lumpat si hamba teh Abi kok maka terus kabur kawasan teu betakeun kabur kaeran. Nah, oleh hukumna lam yadman maka tidak wajib bertanggung jawab. Wa ya ulang bebas sapa al-ghasib wong kang gosap. Wa ya ulang bebas sapa al-ghasib wong kang gosap balik deui ka jalma nu gosap. Biratil aini kelawan balikaken ain. Biratil aini kelawan balikaken ain. Naon ain teh? Birodil aini kelawan balikakan ain itu benda yang digasap dibalikkan kasaha ilal maliki maring si malik ilal maliki maring si malik terjemahkan dulu waya berudan menjadi bebas siapa al-ghasib orang yang seorang penggasap dia menjadi bebas birodil ini dengan sebab telah mengembalikan
mengembalikan barang yang digasab asalkan dikembalikannya ilal maliki kepada pemilik. Nah dibikin kita Imam Anton ya ilal maliki maring pemilik waya pilan cukup apa waduha nyelehaken ain waya pilan cukup apa waduha nyelehaken ain dan cukup menaruh atau meletakkan barang yang digasab ingdahu ing dalam sandinge mali cukup ditaruh di pinggir Mang Anton. Kita Anton tadi saya menggosap sendal ya walau nasiyahu ya. Walau nasiyalan sanajan walau nasiyalan sanajan lali sapa si ghasib lan senajan lali sapa gosip hu iya si lan senajan lali sapa si gosip hu iya si malik walaupun orang yang gosip itu sudah lupa teringat jenis pohon pemiliknya maka bari'ah maka balik sapa bari'ah maka bebas bari'ah maka bebas sapa gosip birrodi kelawan balikakan. Oh iya, walau teh beda pembahasan. Walau nasya jangan salah aja. Walau nasya gitu. Lamun bukan saja. Walau nasya lan lamun lali sapa gosip ing malik. Nah itu. Ceritana si Zaid ngagosap sandal. Tukang punya sah oh deui cenah gitu nya. Pemiliknya sudah lupa lagi gitu. Bagaimana cara agar dia terbebas dari dosa? Maka bari'ah dia akan bebas dari tanggung jawab birrodi dengan cara dikembalikan si barang yang digasab tadi kepada siapa? Ilal qadi maring qadi. Ya, dia akan terbebas andai kata barang yang dia gasab itu sudah dia kembalikan kepada qadi. Nah, itu dibalikan ke pemilik nah pada apa teh pemilik nama. Apa teh aya apa mah dipikeun ka pemilikna. Kan lamun pemilikna geus poho duka saha gitu teh. Maka akhirnya dia akan bebas bila sudah dia kembalikan kepada qadi. Walau khallatolan lamun nyampur sapa si gosip. Walau khallatolan lamun nyampur sapa gosip mislian ing barang misli au mutaqawwaman ata barang kang den rega-rega au mutaqawwaman ata barang kang den rega-rega bima la yatamayyazu bima kelawan perkara la yatamayyazu kang ora bisa beda opo la yatamayyazu kang ora bisa beda opo mana contohnya kaduhnin kaya lengah dicampur tah barang misli teh tetapi dengan sesuatu yang tidak bisa berbeda wajaba maka apa au habbin atau wijil wa kadzalan habun dirhamun utawi dirham au habin atawi jil wa kazalan iku kaki habun dirhamun utawi dirham alal aujah ing atase kaul kang lebih aujah bijin sihi kelawan jenise duhnin gitu. Bijin saya kelawan jenis saya duhnin au ghairihi atawa liyana yasi jinsihi wa ta'azzara lan angel opo atambizu bedaaken sara maka dadi opo misli iku halikan rusak
Iku halikan rusak la mustarakan orang kang dan sekutone. Iku halikan rusak la mustarakan orang kang dan sebutnya payam likuhu maka ngamilik payam liku maka ngamiliku ing misli sopal ghasibu wong kang nganggosap apa boleh kayak gitu ya sopal ghasibu wong kang nganggosap cek itu aja perhatikan mana tadi yang belum terangkan hah? Walau khol lato terjemahkan walau khol lato andai kata seseorang yang menggosap mencampurkan katanya mencampurkan naon mislian barang misli au mutaqawwaman atau mencampurkan barang yang dihargakan yang mutaqawwam istilah aja dicampurkannya bima dengan barang lain la yatamayyazu sehingga tidak bisa dibedakan si jahit teh ngagosap beras yang dapat gosap dicampurkan dengan beras lain sehingga tidak bisa dibedakan la yatamayyazu tidak bisa dibedakan mana beras hasil ngadasa dengan mana beras yang tidak hasil gosap tuh gitu kan mana contoh kaduh nih seperti minyak dicampurkan tabijin sih dengan yang sejenis dengan minyak ya aw habbin atau biji-bijian beras lah gampang nama dicampurkan bijin sih dengan yang sejenisnya sehingga wa ta'azzaru tamyiz dan susah untuk dibedakan mana beras yang hasil gosap mana beras yang bukan hasil gosap maka beras tadi yang sudah bercampur sorohalikan maka menjadi kategori halik menjadi rusak dan ini statusnya la mustarokan tidak milik bersama tetapi milik payam milik ghasibu menjadi milik orang yang menggosap atau beras nunggu dicampur mutlak menjadi milik orang yang menggosap tapi sanajan menjadi milik dia sebagai penggasap lakinil aujah annahu mahjurun alaihi bitasarruf tapi eta beas tidak boleh digunakan oleh si gosip tidak boleh digunakan oleh orang yang menggosap hatta yu'ti badalahu sehingga dia memberi gantinya paham nggak? Itu masalah berwakilnya ada ya lakinil aujah tetapi utawi kawal kang lebih aujah lakinil aujah tetapi utawi kawal kang lebih aujah iku annahu saat temene si gosip iku mahjurun kang den sengkar sapa ali gosip iku mahjurun kang den sengkar sapa ali gosip tasarruf ing dalam tasarrufihi ing dalam misli hatta yu'ti sehingga awe sapa si gosip hatta yu'ti sehingga awe sapa si gosip badalahu ing gantine ya si misli tetapi biasa eta tidak boleh dia gunakan sehingga dia membayar ganti dan memberi ganti babun bil hibah wallahu a'lam bishawab.